Oke, jumpa lagi di sepertiga malam lainnya bersama kami. Ini tanggal 1 Agustus 2020. Udah masuk Agustus aja nih, tahu-tahu. Oh ya, ini bertepatan sama Idul Adha. Idul Adhanya kaum muslimin Islam. Idul Adha di mana setiap orang yang mampu dapat berkurban dan membagikannya kepada saudara-saudaranya. Kita makan sate, kita makan gulai, kita makan kolesterol, kita makan karsinogen. Campur. Karsinogen, Pak. Karsinogen deh. Gitu. Tapi bukan berarti karena ini adalah hari kurban, maka kami dengan serta-merta memilih topik pengorbanan tanpa masalah. Bukan. Ini sebenarnya kami males. Topiknya apa? Kurban. Aduh, kok harus sesuai dengan pasar gitu. Momentum, Pak. Mungkin tim kreatifnya agak gimana gitu. Padahal kami udah mengundi ini sebanyak 10 kali, tapi hasil yang keluar tetap pengorbanan. Karena hanya satu yang dimasukkan. Karena tulisannya sama. Semua sebelumnya pengorbanan. Nggak ada kalimat lain. Ya akhirnya ya udahlah, mau nggak mau kan ya, kita harus pilih pengorbanan. Masih dengan formasi yang sama, saya Raka Isa Langit, kemudian ada Ican Pauji. Suaranya Ican. Halo, selamat malam semuanya yang lagi tidur, yang masih melek, selamat malam. Semoga berbahagia, semoga mimpi indah. Itu dia template fuckboy kita. Oke, kemudian ada di sampingnya ada Icon. Halo, Icon. Saya Icon. Udah, saya Icon. Icen saya. Icon saya. Icen saya. Sukiman, Bukan Icen. saya. Kayak iklan jadul, Pak. Dan Icon dekat, tapi perangai mereka sungguh berbeda. Jauh. Jauh. Kena di kakak juga mereka bukan. Jangan tanya yang soleh yang mana. Jelas Icon. Oke, Anjir. oke, pembelaan. Oke. Soft selling ternyata. Mereka seperti kembar sial. Parsial. Bagaikan pinang di belah kampak. Kasar kali. Lalu ada musisi tersesat. Nah, ini dia nggak paham ada teknologi yang namanya map. Iya, dia masih aja tersesat itu. Heran saya. Ada Momon Karman. Selamat malam. Ya memang saya itu nggak punya map, saya nggak, takutnya disangka kayak Dora. Kalau Dora kan ada mapnya kan, kalau saya nggak ada. Jadi katakan bangsat, katakan bangsat. Lebih keras, lebih keras. Katakan bangsat. Untung bangsatinya ada di pinggir. Ada bangsati Magalu juga. Ya. Iya. Gitu ya. Selalu dengan desahan-desahan khasnya gitu. Ciri khas dari S3 ya. Dari seksologi ya. Jadi bangsat itu adalah seorang akademisi ya S3 untuk gelar profesornya itu di bagian seksologi. Ada yang datang lagi ke sini beneran gitu ya kan gitu. Ya siapa tahu ada ini Bang yang mau pencerahan gitu. Curhat masalah gitu. rancang gitu. Ya gantiin dokter Boyke lah minimalnya gitu Bang. Rival. Ya kan dokter Boyke udah mainstream banget kan ya, sekarang lah ada Bang Sati Magalu lah untuk menggantikan antara curhat dengan pengetahuan seksologinya gitu. Sebagaimana ada kakap, ada teri. Kapan lagi bisa ngecek orang tua? Tapi ini klasifikasinya adalah ubur-ubur ini. Soalnya tulang lunak gini. Oke. Jadi pas lahir masukin ke bukan ibu. Orang lain inkubator, saya ke presto. Akhirnya begini. Ini tulang lunak. Aduh. Ngomong-ngomong masalah lahir, berarti saya lahir ketika mati lampu ya. Poek gitu. Canggulan. Oke, tema kita untuk malam ini adalah kurban. Nah, itu. Ya. Jadi apa yang saya temukan di KBBI tentang kurban ini, kurban itu adalah persembahan, ya persembahan konteksnya kepada Allah. Oke. Jadi kalau untuk kurbannya sendiri memang di KBBI seperti itu. Cuman korelasinya korelasi untuk tema sepertiga malam kita hari ini
ada yang menggelitik sebenarnya untuk kita bicarakan Apaan? tentang kurban. Ya terlepas dengan baju agama, ada hal yang menggelitik. Salah satunya adalah teman saya yang merasa dia itu ada dua orang nih ya, merasa menjadi korban dan juga kurban. Dalam artian seperti ini, mereka ngobrol lah dengan saya, dua orang tadi itu dengan waktu yang berbeda. Si A berkata bahwa saya itu sekarang jadi korban orang tua saya karena saya itu seperti etalase harapan, impian dan juga cita-cita orang tua saya yang tidak kesampaian. Lah, kok bisa seperti itu? Dia bercerita bahwa saya itu dicetak untuk menjadi orang yang apa orang tua saya mau. Nah, sedangkan saya punya human right kan, punya free will, kayak semacam hak asasi lah, kebebasan mandiri gitu, untuk memilih seperti apa hidupnya. Kemudian dia menerangkan tentang saya tuh inginnya begini. Makanya ketika tidak sependapat dengan orang tuanya, dia itu dicap sebagai anak durhaka. Gitu. Padahal dalam dirinya sendiri saya sudah terjolimi gitu dengan pola seperti itu. Secara materi dia berkecukupan, secara penampilan dia keren banget, stylish. Tapi dari secara psikologis dia tertekan karena tidak sesuai dengan apa yang keluarganya inginkan. Jangan ceritain saya kamu. Oh, kan A bang, A itu inisialnya Abang Sati Magalut. Dan sekarang cerita yang B bang, si B itu ke kurban karena dia menerima, dia melakukan hal yang terbaik, mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk keluarganya. Dia katakanlah sebuah profesi yang diinginkan oleh orang tuanya yang tidak tercapai maksudnya gitu. Terus dia melakukan step-step yang diperintahkan lah kata orang tuanya. Dia berhasil sampai itu terwujud, dan pada akhirnya si orang tuanya itu bangga dengan pencapaian anaknya gitu. Dan dianya pun merasa bahwa ini adalah ibadah bagi dia gitu, ke orang tuanya gitu, karena sebagai bentuk terima kasih kepada orang tuanya yang telah membesarkan dia, mendidik dia dan segala macam. Jadi dari dua konteks kurban dan korban ini ada sesuatu yang menarik gitu loh bang. Mungkin aja ini terjadi ke teman-teman juga gitu. Sangat mungkin sekali gitu. Semua pada ngaku bertiga. Orang gak diarahkan. Enggak, kita simpati aja. Momon udah menyampaikan ini dengan panjang dan serius. Iya oke. Ya kita gimana sih? Tahu nggak inisialnya B siapa? Ya Bang Sati Magalut. Jadi sebenarnya A dan B itu adalah orang yang sama sebenarnya. Dengan konteks yang berbeda. Iya, dengan keluhan yang berbeda. Keluhan. Saya pemain teater berarti. Saya memiliki kepribadian ganda. Bipolar. Benar. Prolognya kayak gitu Pak, untuk tema malam ini. Keren gak saya? IPS banget gak? Kelihatan IPS banget gak? Keren. Aduh. Tadi sebelum kita take ya bang, abang ngobrolin tentang kurban dan katanya abang mau ngurbanin apa pekicat bang. Saya udah menyiapkan beberapa bahasa biologis untuk perubahan bekicat bang. Jadi bekicat itu, abang bertanyakan dari sebelum kita take itu, kenapa bekicat katanya? Apakah cangkangnya itu katanya dia berganti cangkang ataupun dia mengambil cangkang yang lain? Nah, saya akan menjawab nih bang. Jadi kalau menurut ilmu biologis, nah si cangkang dari keong ini itu terbuat dari enzim-enzim yang ada di dirinya. Kita sebut adalah protokon. Jadi proto CONCH. Nah, jadi ketika dia lahir, nah si cangkangnya kecil nih bang. Lambat laun dia bertambah dari si enzim yang dia hasilkan dan pada akhirnya mengeras. Nah itu disebut namanya protokon. Ini udah Bayang sama punya saya agak mengeras berarti. Protokol. Jadi kalau sudah keras bang, itu sudah layak bang. Itu sebenarnya udah terbaik, itu fase terbaik bang untuk dikurbankan bang. Itu udah berapa garis bang si bekicotnya itu? Nanti kalau sudah mengeras, nanti
Ya. Mau udah berusaha itu loh. Dijawabnya ya. Ya, artinya kalau yang saya sudah mengeras berarti sudah berkicot berarti. Sudah dikorbankan sebuah persembahan. Iya kan, mungkin juga ini abang mau mempersembahkan ke pasangan kan, karena udah keras gitu. Itu seksologi banget bang gitu. Jangan sampailah saya masuk ke ranah seksologi bang. Cukup di IPS dan biologi saja bang. Itu adalah bait kawan-kawan. Gak punya bahan untuk ngobrol, jadi akhirnya Besar-besar terus tuh. Disiksa enggak? Nyiksa kita. Balik lagi ke tema teman-teman. Apakah ada hal yang pernah teman-teman alami tentang arti dari kurban itu menurut pandangan teman-teman semua? Ngobrolin korban mungkin bukan kurban ya, lebih kepada korban. Kan kalau dalam konteks Indonesia berarti korban ya, itu kan benar nggak sih anak-anak sastra? Enggak bang, jadi kurban sama korban itu beda arti. beda arti ya. Beda arti. Wah, saya udah nyiapin tentang korban ya, nggak jadi dah. Tapi hampir serupa sih. Serupa. Oh, berarti masih bisa dipakai ya, Pak? Iya, masih bisa bang. Enggak, itu hanya untuk menyenangkan hati saya. Jangan untuk menyenangkan hati saya saja. Saya tahu itu sama kayak minggu yang lalu momon menjilat gitu, itu bagian dari penjilatan. Berarti harus pulang ke rumah cuci tangan dengan tanah lagi. Oh, jangan-jangan penjilat itu penyakit menular. Oh iya. Nanti episode depan saya. Lantas ketika masuk episode keberapa, saya menjilat diri saya sendiri. Semuanya menjilat. Ini ada orang teh ucing. Berbahaya. Oh iya bang, lupa satu kata tadi, bahwa bekicot itu adalah dari moluska bang. Woi, moluska. Berarti dia berlendir bang. Bekicot itu salah satu hewan yang punya kelamin ganda alias hermaprodit time slap. Asik, ini dari bapak pendidikan nih. Oke. Ketika dia ingin menjadi pria, dia bisa jadi pria di usia tertentu. Begitupun ketika dia ingin jadi wanita, mungkin Amomon mau menjadi wanita di usia tertentu. Ke Bang Sati aja lah, soalnya itu ranah dia lah. Ya. Ya DNA saya hermaprodit sih. Oh, hermaprodit. Saya memiliki ACDC. Saya memiliki 2 kelamin, bisa memuaskan diri sendiri. Tak kira ACDC. Depan bisa, belakang oke. Aduh. Dari cerita momon tadi saya tertarik dengan sangat banyak ya, banyak banget menurut saya ketika ada anak Ada anak bertanya kepada bapaknya gitu. apa pakai sarung gitu. Apa ya tadi yang A tadi kan lebih pada ya banyak banget ketika kita mau di pundak kita tuh cita-cita orang tua sih. Sering banget tidak punya pilihan gitu. Lantas bang, ketika sekarang tadi kan kurban tanggal 31 kan, sekarang udah 1 Agustus nih, ada hubungannya dengan kemerdekaan. Jadi ketika di pundak kita ada beban harapan orang tua, cita-cita orang tua, lantas di mana letak kemerdekaan kita? Maksa banget. Ya gitu ya. Jadi kalau saya ngeliat dari 2 cerita dari A dan B, berarti itu kan mengorbankan dan dikorbankan gitu ya. Iya. Rasanya gitu. Dan ketika mengorbankan itu berarti ada kesadaran. Kalau mengorbankan berarti ada kesadaran, ada keikhlasan. Mengorbankan ketika berarti itu akan hilang misalnya. Berarti ada 2 tadi tuh, ada keikhlasan, ada kesadaran melakukannya gitu. Iya. Kalau dikorbankan cenderung tidak disadari gitu ya, tidak disadari. Mungkin dia sadar bang, cuman dia menolak karena gak mau mungkin. Iya, jadi namanya juga dikorbankan. Jadi awalnya kan dia nggak tahu kan. Iya. Ya, ketika dikorbankan. Kalau yang mengorbankan jelas tahu persis gitu ketika mengorbankan. Ya beberapa kali juga ngobrol dengan teman-teman juga ketika dari kalau ngelawan durhaka. Mungkin saya cuma bisa ngatain
mereka melawan otomatis durhaka. Maka yang sering saya ajak adalah untuk tidak melawan, tapi berjanjilah untuk tidak melakukan hal yang sama pada generasi berikut gitu. Artinya kepada anak gitu nantinya, wah tentu saja kita akan menemukan beberapa keinginan orang tua yang mungkin kita tidak suka gitu. Ya tapi jangan melawan lah gitu. Yang penting adalah jangan melakukan hal yang tidak kita suka tadi kepada generasi berikut gitu. Putus mata rantai. Putus mata rantai. Mencegah lebih baik daripada nyeri hati. Jadi stop senyum-senyum. Jangan sampai Anda menjadi orang yang berpatok pada PDKT. Ya fuckboy lagi lah gitu. Anda tidak berhak bicara cinta ketika ada Ican di sini. Oke. Anda tidak berhak. Bereskan dulu masalah orang tua. Orang tinggal. Karena hubungan kita dengan orang tua pun itu kan ada cinta. Iya. Ya, seperti itu kan. Seperti yang dikatakan Bang Sati tadi, jangan sampai melawan, tapi kita ke depannya jangan sampai meneruskan apa yang dilakukan orang tua kita. Mungkin ada sebagian Tidak kita suka. yang kita yang tidak kita sukai, lantas kita memaksakan Hal yang anak sama. kita sendiri nanti suatu saat seperti itu juga, jangan sampai lah. Oke, menurut psikologis Bang. loncat banget ya. Ini Ketika ketika ada keterpaksaan nih, Bang, cenderung manusia itu mempunyai beberapa sifat kan. Ketika sesuatu yang dipaksakan, ada kecenderungan untuk menjadi pendendam. Karena kita memang punya sifat tersebut, kemudian ketika tidak ada katakanlah pelampiasan untuk hal tersebut, ketika kita tidak bisa protes karena ya tidak bisa melawan kan ya, maka timbulnya adalah kemunafikan, Bang. Dan dendam itu akan menjadi dendam-dendam yang lainnya secara sadar dan tidak sadar, mungkin aja nanti akan tertular juga kepada generasi berikutnya. Jadi kalau Momon tadi ngomong tentang psikologi, sebenarnya dalam psikologi itu manusia itu ada 4 sifat, Oke. gitu kan. Jadi yang akan berpengaruh terhadap apa yang mereka lakukan terhadap Oke. itu tadi. Tidak semua akan mendendam, tapi akan ada juga orang yang mengikuti, ada yang melawan tanpa Iya. dendam, gitu. Ada yang mungkin bersedih dengan itu gitu ya. Jadi semua itu tidak Sangat-sangat relatif ya, berarti, sangat Bang. relatif. Tidak semua akan mendendam. Tapi ada sih. Iya, Ada. itu ya. Poinnya itu sih sebenarnya, Bang. Ada. Makhluk sosial, Bang. Sosial saya. IPS. Jadi agak melenceng, bukan melenceng sih sebenarnya. Masukin secara sosialisnya ada ke sana, Bang. Karena kan kita akan berinteraksi dengan generasi yang akan datang. Saya baru tahu kalau mau IPS. Soalnya tadi ngomong tentang biologi, Moluska, ya kan? Kons, psikologi. sih. Nyambungnya mana ini saya gitu. Sebenarnya saya siapa gitu. Nah, sekarang adalah dari yang seperti saya bilang tadi, Bang, tentang kemerdekaannya gitu. Letak kemerdekaan dari setiap orang untuk menghadapi ini baiknya seperti apa? Karena kan ada kecenderungan aku mah ingin jadi manusia merdeka gitu. Gak maulah terikat dengan pakem-pakem dari orang tua karena nyawa hidup orang mah sebebas ini gitu. Ya kan yang dibilang sama orang tua kan belum tentu semuanya tidak baik. Kan ada pepatah pencuri mengatakan ambillah yang baik gitu. Yes, ambillah yang baik. Memang mana ada pencuri mengambil hal yang buruk, Bang. Selalu yang berharga. Nah itu, jadi berdasarkan asas itu, asas pencuri itu ya ambillah yang baik, yang buruknya nggak usah dibawa gitu. Tinggalkan yang buruknya gitu. Datang ke masjid bawa swallow, pulang bawa Eger. Anjir produk, sorry. Ya, nggak apa-apa lah. Nah, kan kita iklan ya sedekah iklan. Sedekah iklan. Bawa pip. Dulu zaman saya Madman. Yang sedangnya sing sirangan tuh, aduh Madman.
Terima kasih Madman. Supreme ketika itu. Itu status sosial tertinggi pada saat itu ketika sendalnya adalah Madman, Bang. Nggak semua orang mampu gitu. Men orang Asli. Kalau diartikan gitu berarti Momen Karman Udah manusia gila. motor, kok mau mobil. Saya mobil, Bang. Carmen. Manusia mobil. Saya sama Optimus Prime itu brother, Bang. Brother saya itu Optimus Prime. Momen Karman. Kayak pernah ditabrak mobil ya. Itu langsung jadi superhero gitu. Mobil. Orang lain kan gigit laba-laba jadi Spider-Man ya kan. Terus apalagi digigit kucing jadi Catwoman ya kan. Itu kan daerah Jawa pernah digigit sama kebo, jadi kebomen. Kebumen, Oh, kebumen. Kebumen. Aduh, itu masalah teritori bagian saya, Bang. Geografi. Lagi PS ya. Ada GPS, Bang. Aduh. Entah itu yang terasa dan tidak terasa. Mungkin kita adalah salah satu korban juga mungkin, Bang, dari kerasnya zaman. Udah merana sastra nih, udah mancing-mancing ini nggak disaut ini. Jawaban lambung ya. Iya, berarti setas gitu. Gitu ya. Saya tuh berharap bahwa Ican ngomong ini, ngomongin korban zaman. Anjir. Maka kita akan ngomongin peradaban. Yo. Harap maklum kita baru episode 2 nih. Harap maklum para pendengar. Masih ada yang denger ya. Ya mudah-mudahan mereka tidak menyesal aja, Bang. Saya bisa muntah dengerin ini. Sekarang enggak. Itu kemunduran loh. Kemunduran. Degradasi. Masih belum bisa move on ternyata orang-orang ini dengan degradasi moral. Oh, saya tidak mengatakan degradasi moral. Ini kan tadi kemarin muntah, sekarang enggak gitu kan, berarti kan ada terjadi kemunduran. Degradasi. Oh, Sampai mental. gak pakai moral ya, Bang ya. jadi gimana ya, sebenarnya kalau misal berbicara antara korban atau menanggung beban dari keinginan dan harapan orang tua, setiap manusia atau setiap anak pasti yang namanya orang tua kan pengen anaknya gini, walaupun mungkin keinginan anak itu berbeda. Contohnya saya sendiri. Oke. Penegasan. Mungkin di sini ini tema kali ini agak cocok dengan keadaan saya. Dilayani cocok. Sebenarnya saya itu dulu ketika lepas SMA itu tidak berminat sedikit pun untuk terjun di dunia pendidikan. Oke. Namun dikarenakan keinginan kedua orang tua ditambah dari nenek yang menyatakan bahwasannya dari keluarga kami belum ada yang meneruskan nenek sebagai guru. Oke, kerana pendidikan. Di kerana pendidikan, kenapa nggak kamu aja, mumpung kamu belum terjun ke manapun. Untuk menyikapinya sebenarnya sih kembali lagi ke individu itu masing-masing. Ketika orang itu mau bertanggung jawab atau dengan apapun pilihan yang orang tuanya inginkan, ya udah lanjutin. Mungkin itu yang terbaik untukmu. Think positif. Oke. Walaupun terkadang di tengah jalan, dah gua tuh gak pengen seperti ini. Ini bukan keinginan gua loh. Gua gak mau kayak gini. Gua maunya gini dan menyalahkan keadaan sebelum-sebelumnya. Kenapa mereka suruh saya atau suruh gua, suruh aku, suruh Akika untuk masuk. Tadi mau ini saya mau nyerempet gitu. Gua anak mana loh? Akika untuk masuk ke terjun ke dunia yang ini. Iya, masuk pelangi lagi. Iya, Pak. Welcome to the Pelangi, Pak. Pelangi, perkumpulan laki saling menyayangi. Ya mungkin seperti itu. Nah, posisinya merasa dikorbankan apa merasa menjadi korban sama sih ya, dikorbankan atau menjadi korban gitu. Kayaknya mungkin rela atau tidaknya itu dia. Iya. Oh iya, berarti konteksnya adalah kerelaan ini. Berarti Iya. bukan merasa dikorbankan. Nah, untuk masalah merasa rela atau nggak rela, untuk awal-awal jelas saya merasa Tidak rela. iya tidak rela jelas. Dari Ini dulu. bukan fashion saya. Bahkan banyak
ya dari teman-teman pun bilang pendidik semacam kamu anak didiknya mau seperti apa. Padahal kan mereka nggak tahu gimana posisi saya ketika mengajar. Mereka hanya tahu ketika kami berkumpul, kami tukar gelas kopi, kami menghisap sebatang rokok. Nggak tahu ketika saya pribadi sedang terjun mengajar anak-anak. Mungkin dari segi face atau muka yang terlalu cucok mungkin. Seperti itu. Oh, kurang ajar banget orang yang ngomong begitu. Ya. Tapi ngajar di mana nanti? Anak saya nggak akan di situ. Halus sedikit tapi sakit. Terus Mantap. tadi kan agak sedikit jerempet-jerempet tentang stigma, ya, paradigma tentang sudut pandang orang lain ketika kita menjalani sesuatu. Itu menarik juga ketika kita menjalani sesuatu dengan stigma yang ada, ya. Karena kan dari orang tua sendiri kan kenapa mereka seperti itu, ketika mereka memberikan harapan beban gitu, pada kita, karena mereka sudah berandai-andai bahwa itu tuh adalah jalan yang terbaik buat kamu gitu. Anakku, anjir, anakku, padahal saya anak adopsi. Aduh, pungut. Padahal saya lahir di download. Besok ale-ale. Saya juga aku anak hasil dari hadiah Ciki. Aduh. Nah, apakah dari cerita Icon tadi bisa disimpulkan bahwa ketika kita menjalani sesuatu hal, memangku beban yang tidak kita inginkan, tapi seiring berjalannya waktu kita menikmatinya, yang dari awalnya kita dikorbankan, berhubung kita menikmatinya, apakah pada ujungnya kita menjadi apa? Menjadi berkorban, bukan dikorbankan lagi, seperti itu. Ya, akhirnya berkorban. Iya, pada akhirnya karena kita menikmati gitu, yang awalnya dikorbankan Dari adaptasi yang kita lakukan, dari ya. adaptasi, seiring berjalannya waktu kita malah berkorban, malah sebaliknya. Awalnya coba-coba, Akhirnya keterusan. sebut saja nama saya Mawar. Kenapa si Mawar ini orangnya beda-beda gitu? Nggak ngerti saya. Nah, mungkin di titik itu ketika kita sudah merasa berkorban, kita jadi punya pemikiran berbeda. Ketika pada awalnya kita berprasangka buruk terhadap orang tua kita, kenapa orang tua kita membebani gitu. Nah, mungkin ketika titik itu kita capai, kita malah berterima kasih gitu. Wah, ternyata benar orang tua kita mengarahkan kita itu benar. Memang tidak semua orang seperti itu ya, maksudnya tidak semua orang berjalan mulus sesuai dengan apa yang diinginkan orang tuanya kan. Tapi mungkin ada beberapa lah yang berhasil juga karena arahan orang tua. Iya. Akhirnya sampai ke titik dimana si kurban tadi bisa melihat, oh untuk apa sih saya dikurbankan itu. Ya. Kayak ada indikator-indikator yang tadinya dia nggak bisa lihat itu karena ambisi. Ya, apalagi jiwa muda kan. Jiwa muda kan. Tapi Sorry, ada error. ceritanya, ada cerita begini. Ada anak pengen jadi pembalap. Orang tuanya nggak boleh karena ada resiko tabrak jatuh, resiko patah, resiko meninggal kayak gitu kan. Tapi si anak tetap bersikukuh lewat situ. Dan ketika dia sangat-sangat memang mumpuni di bidang itu, akhirnya malah juara. Terus orang tuanya apa bilang, itu anak saya tuh. Itu anak saya tuh gitu. Nah, jadi kalau melihat dari cerita itu dan dengan cerita Icon tadi, kan sebenarnya pemikiran orang tua bukan masalah mengarahkannya, tapi lebih kepada pengennya ketika mereka sudah tidak ada, anaknya mampu berdiri dengan baik. Kan itu sebenarnya. Mandiri. Mandiri sih. Orang tua. Saya bijak ya. Orang tua memang. Memang juara orang tua. Orang tua memang Memang bikin mabuk. itu maksud saya Bang. Itu sebenarnya. Dari tadi tuh loh, Cok lo. Itu wah menggoda sekali itu orang tua. Akhirnya kepake. Jadi kita udah berhasil. Distributornya tidur ya. Iya, distributornya tidur ya. Distributor orang tua. Iya. Ya, teh gelas gitu. Ada Sugi. Wah, itu. Aduh. Nah, jadi ada beberapa
point of view aja, sudut pandang dari anak dan orang tua nih yang kita temukan tentang korban, dan juga kerelaan lah. Dan menariknya adalah sebenarnya poin-poin itu mengarah kepada kebaikan. Tinggal kawan-kawan menelaah sudut pandangnya. Itu. Ya apalagi kan gini, apalagi kita di timur ini kecenderungan kan orang tua itu masih terlibat dengan anaknya. Ya, betul, Bang. Belum tentu bisa sampai kapan pun gitu ya. Hanya beberapa level di bawah Tuhan lah. Iya gitu. Sama kepala sekolah. Kalau OSIS. Kita lebih nurut sama kepala sekolah daripada seorang tua. Iya, jadi lebih kepada gini loh, pengennya baik gitu ya. Pengennya baik, ternyata pilihan kita akhirnya baik juga. Mungkin orang tua juga oke. Iya. Halus gitu kan. Tapi kan ketika awalnya tadi mengarahkan kepada ini, mereka punya pandangan bahwa ini akan menjamin di masa depan. Maaf, udah mengajar atau masih di kampus atau? Untuk sekarang saya masih fokus di kampus, tapi beberapa bulan atau tahun kemarin saya turun mengajar. Jadi semester berapa? Akhir Dan fokus di skripsi. Oh iya. Ya, syukurlah. Sidang rakyat. Kalau mau bikin ke saya aja. Biasa. Ya salah satu dosa saya adalah berhasil menjadikan seseorang sarjana gitu. Oh, berarti pantas. Banyak sarjana-sarjana yang kurang berfaedah karena skripsinya hasil. Ya, itu dosa saya gitu. Oke. Menarik Bang, beberapa poin lagi nih kita dapat. Kecenderungannya adalah apapun pilihannya, jangan ada sumpah serapah di belakangnya Bang. Ya, kadang kan orang tua kan gitu Bang, anak haram sih gitu. Jadah sih tuh nurut ka kolot gitu. Mana geus bisa naon Bang aing panggeulana hirup di dunia gitu. Tapi itu luapan emosi mau. Iya kan gitu Pak. Ada yang kecenderungan seperti itu membuat psikologi si anak menjadi menolak secara langsung Pak, secara feelingnya geus tengana gitu nya omongan kolot. Tapi kebanyakan ya yang saya lihat ada beberapa kawan saya yang akhirnya dia menjadi punya kelainan, anggaplah kelainan itu gara-gara apa? Toxic parent. Jangan ke saya dong. Enggak, serius, saya punya teman yang ya umurnya jauh lah di bawah saya, dia masih sekolah. Dia sering mengeluh karena orang tuanya, desakan-desakan orang tuanya yang mungkin kurang begitu mengerti atau entah karena anaknya ingin, tapi orang tuanya ingin Nggak paham, nggak ya. paham atau gimana, Miskomunikasi ya. Dia sering menganggap bahwa keluarganya itu toxic parent. Oke. Dan lingkungannya juga toksik, banyak yang seperti itu. Saya juga tergabung dalam komunitas peduli skizofrenia. Nah itu, ya itu banyak orang-orang Saya nggak tahu ya Bang. Ya, Seperti itu. mengalami ODS, ODB dan lain Ya. sebagainya lah. PS, ODB, PDB. PDB, PPDB, PSBB, PSBB. PPKN. Iya, itu kan sekarang ini banyak singkatan-singkatan yang ya banyak banget singkatan. PBB, ODGJ. MLS. Males. Tapi bukan MLM. jadi itu poinnya adalah hindarilah sumpah serapah dari kedua belah pihak ya. Berusaha menerima. Iya, berusaha mencerna gitu, apa maksudnya gitu. Ya karena mungkin ada miskomunikasi ya Bang ya. Sesuatu yang salah dari pola yang dilakukan. Maka perbaiki itu sih sebenarnya. Maka akan melahirkan musyawarah dan mufakat untuk mencapai tujuan bersama. Sila keempat. Iya Bang. Yang penting IPS Bang. Bidang saya memang. Yang yang terpenting. kedepannya kita nggak seperti itu. Ya, betul. Putus mata Rantai. Sepakat. Terus mata rantai kepengen kan udah. Nanti kalau rantainya minus harus pakai kacamata. Nah, Saya metik Bang, gimana saya pakai pen belt. Kak, gini. Saya mau ngomong apa itu? Kan supaya mendatangkan perhatian aja sih. Udah gitu aja sekarang. Jadi gini, oke, ini ketika kita hening mendengarkan, kok nggak ada? Oh iya, itu udah. Oh pokoknya itulah poinnya. Gimana ini?
Kesalahan tidak berada pada Anda para pendengar. Ini frekuensi sebenarnya sih. Tapi yang paling penting buat mengolah itu kupikir ini, kenapa sampai ada luapan kemarahan, depresi, rasa humor. Nah itu yang paling penting untuk melihat semuanya dengan Mencari indahnya. bagaimanapun ada aja kok hal-hal yang kurang di hidup kita itu sebenarnya. Kurang ganteng misalnya. Kurang ganteng jelas itu. Kurang duit. Kurang duit, kurang tinggi. Kurang kasih sayang. Ya, nggak bisa diomongin semua bangsa. Aduh, kalau saya tidak punya rasa humor, saya akan bunuh semua ini. Tapi itu dia, rasa humor itu penting untuk dijaga, untuk bisa tertawa akan kepedihan. Terutama di atas kepedihan orang lain. Orang lain. Jadi kalau saya ngeliatnya gini, bahwa mungkin kita sepakat ya bahwa belajar itu tidak pernah berhenti sampai Sampai ke liang lahat lah. di bangku sekolah doang kan gitu ya. Artinya sebagai one day. Waduh. Itu I have a dream. One day. Efek minum susu. Iya, artinya cuma One day. saya nonton film tadi sih sebenarnya. Jadi One satu. Day hari. Satu hari. Ya, iya, satu hari. Oke. Nah, jadi maksudnya bahwa kita kan teman-teman suatu saat pasti jadi orang tua toh, ya. Insya Ya, Allah. jadi mau nggak mau kan kita harus mengupgrade kemampuan kita juga terhadap pemikiran generasi berikut gitu loh. Sehingga tidak terjadi complangan. Ya ini kan sebenarnya yang membuat sengklek ini kan ini karena Iya. kan ketidaksamaan ini kan. Bapak nggak ngertiin aku. Gitu kan, gitu loh. Jadi harus mengikuti. Kadang-kadang beberapa orang teman saya juga, aduh pelajaran anakku sekarang mah nggak ngerti saya sekarang gitu loh. Jadi ya sebagai orang tua juga nggak bisa diam saja, tapi juga harus Proaktif. mengupgrade kemampuan untuk mengimbangi si anak untuk bisa mengerti. SDM-nya tingkatin lagi. Ya, Ya, SDM sumber daya momon. nah itu. Nggak tahu sumber daya moral. Degradasi lagi. Sudahlah bang, itu kan kemarin. Nggak, saya ingat KKM sih. Jadi yang sering terjadi adalah ya ketidaksamaan sudut pandang tadi akhirnya kan. Jadi orang tua nggak upgrade sehingga caranya pandangnya sampai sini saja. Jadi kasarnya kita berdiri pas kebetulan yang kita hadapi adalah orang yang lebih tinggi. Oh, orang ini tuh puser gitu. Karena kita berada di posisi mata kita pas di puser. Sejajar dengan Tapi si puser. anak kan kebetulan lebih tinggi dari kita. Enggak kok, dia ada jenggotnya gitu. Kan gitu. Jadi harus mau nggak mau harus upgrade. Beberapa hari waktu dulu kita sempat ngobrol ya masalah kita lahir sebagai manusia terhebat gitu. Semua orang adalah manusia terhebat yang sampai ke bumi ini gitu. Saya setuju itu. Karena dari sekitaran 5 miliar sperma cuma satu Satu. yang gitu. Itu yang terbaik. Aku adalah perenang tangguh yang bisa berenang melalui rahim ibuku. Tapi nenek moyang kita pakai perahu loh, Mon. Pelaut. Pelaut. Tapi kan dia berenang juga bang, bisa meren. Enggak, cuma pertanyaan saya kakek moyang kita siapa? Iya. Nenek moyang doang yang datang. Yang bisa memproduksi kita gitu loh. Kan harus ada kakek ya bang ya. Oh mungkin si kakeknya adalah perenang bang. Nah karena nenek moyangnya pelaut. Atau enggak kakeknya itu perahunya. Jadi nenek naik di perahu. Naik di kapal. Oh. Plus, oke. Plus. Oke, Icon datang menambahkan konten plus. Dasar ini Icon ini. Kita nggak bisa ditonton dedek nanti. Misionaris. Ini subliminal message ini bang. Ya makanya jadi semua orang pasti hebat, semua orang pasti memiliki kemampuan lebih dibanding orang lain di bidang yang lain. Betul. Jangan pernah mengukur kecepatan ikan memanjat pohon katanya.
asistensi gitu, kata saya. Ngerti saya sebenarnya mah. Nah, saya kepikiran ikan manjat pohon gitu. Gila teuing, ya cerdas oge da teu kitu teh, Bang. Kenapa sih kenapa bukan monyet yang berenang gitu? Iya, kenapa bukan monyet yang berenang? Ya kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak menemukan belum menemukan bidang yang sesuai. sesuai. Atau karena terlalu enak di zonanya. Yes. Terkadang kan kita ini fashionnya itu di sini. Cuma karena kita udah tergiring atau terpaksa untuk terjun di sini, ya dengan sangat terpaksa, ya udah gini aja. Padahal kan kita kelebihannya itu bukan di bidang itu. Iya. Jadi gimana ya, terlalu nyaman dengan keadaan, mungkin seperti itu. Curiga sih karena ya itu keasikan rebahan. PHB. Mager. Jadi nggak kemana-mana. Semboyannya para driver online gitu kan, malasmu adalah rezekiku. Kami antarkan sampai ke depan kosan. Saya tukang ojek loh, Oh, iya. perasaan nggak gitu-gitu amat. Saya dipatahkan pemirsa. Teori saya salah. Karena Momon bukan driver, saya mah driver. Alah iya sih, Bang. Bang, kalau mau daftar driver gimana ya? Berarti lebih ke open mindset ya mungkin ya. Iya, dua-duanya. Kalau tadi kita bicaranya anak dan orang tua, maka dua-duanya harus open. Karena kalau yang dilihat sih ya, yang kebanyakan mungkin merasa dirinya terbebani atau merasa dirinya merasa terpaksakan itu karena bukan merendahkan satu orang tua ya. Karena notabene-nya orang tuanya itu ya SDM-nya cuma segitu-gitunya. Ya, betul. Dalam artian untuk kalangan tertentu yang memang kan dengan konteks pendidikannya tinggi atau pendidikannya mumpuni, mereka mengerti keinginan anak, kondisi anak, jadi mereka lebih cenderung membebaskan. Dia inginnya seperti apa, dia inginnya kayak gimana, mereka hanya mendukung, mensupport atau meluruskan ketika anak itu mulai bengkok. Tapi untuk orang tua atau orang-orang yang notabene-nya segitu-gitunya, mereka kan otomatis pengennya anak itu lebih tinggi dari dia, namun dianya sendiri nggak sadar atau nggak paham gitu kebutuhan yang dibutuhkan itu seperti apa. Oke. Ya. Makanya ketika aduh semester ini harus bayar anu ya dikasih pasti ya. Padahal membuat pijit plus. Bisnis, Bang. Lendir. Enggak. Moluska, bisnis moluska. Hermafrodit. Hermafrodit, Bang. Bisnis moluska. Memuaskan diri sendiri. Ya. Kadang-kadang juga begini. Analogi tadi orang maksa jadi pembalap nggak diizinin orang tua, tapi ketika dia juara orang tua lihat tuh anak saya gitu kan. Maksudnya gini, bahwa ketika kita merasa yakin yang kita pilih tadi, why not gitu kan. Nah, kadang-kadang kitanya juga nggak punya pilihan apa-apa gitu. Iya sih, benar. Nggak suka dengan yang dipilih, yang dipilihkan, tapi kita nggak bisa milih. Nggak punya pilihan juga gitu loh. Nggak siap. Jadi ketika sok lamun itu kamu yakin Udah tuh yakin. Gitu. Saya teh ingin brutal, tapi yang dibiayaan itu. Sok, gimana kalau gitu? Saya tuh pengen sebebas-bebasnya, tapi ya mama di rumah lah. Saya rebel banget gitu. Tapi ya balik di Imah, sarema. Pokoknya saya Untung Imah kolot. pokoknya saya leman bukan. Leman saya. Otatan orang. Otatan. Tato. Leman saya. Ya, karena kan gitu juga gitu loh, bahwa kitanya juga nggak punya pilihan sebenarnya. Jadi akhirnya kita juga nggak bisa mempertahankan argumen kita gitu. Berarti salah dong kalau saya misalkan saya sempat bikin gini, Bang, di status Instagram saya, hanya manusia biasa yang ingin menjadi biasa-biasa saja. Ya nggak biasa wae gitu. Mon, kerja apa?
biasa. Mon sekarang lagi ngapain? Biasa. Udah dapat apa dari apa yang dikerjakan? Biasa. Asik loh, aman itu. Iya. Enak. Tapi salah nggak sih? Biasa. Hasilnya gimana? Biasa. Apa itu salah atau tidak? Ya biasa. Terus dia ngomongin di belakang kan, ngomong itu orang yang biasa ya. Ya emang dia mah biasa. Biasanya ya biasa gitu. Tinggal kuncinya ada 2 berarti Bang, waktu dan pembuktian diri untuk bisa membuktikan bahwa dengan apa yang kita pilih ataupun dipilihkan mencapai sebuah keberhasilan. Karena kalau kita ngomong kesuksesan, setiap orang itu juga udah sukses kan Bang. Loh, semua orang berhasil kok. Semua orang Sukses. Sukses. Hmm. Karena semua percobaan itu akan menghasilkan hasil. Iya. Hasilnya itu ya berhasil atau gagal. Iya. Gagal adalah bagian dari Proses. percobaan. Betul. Iya betul Bang. Nah, kadang orang nggak mau terima itu ya. Iya. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Ya itu mah kamuflase. Nyenangin diri. Ini nyenengin diri, saya adalah motivator diri sendiri. Pokoknya kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Ya kan kalau nggak nyoba udah pasti nggak berhasil kan. Nah, betul. Tapi udah nyoba atas tidak berhasil. Ya itu adalah hasil dari percobaan tadi. Dan untuk percobaan selanjutnya, kegagalannya itu bisa diminimalisir. Iya betul. Tinggal kita memperbaiki niat, tapi tujuan tetap sama. Anjir. Iya kan ketika gagal ulangin lagi. Iya. Optimis bahwa itu gagal. Yang penting optimis. Yang penting Jangan pesimis Iya. hidup tuh. Hidup tuh nggak boleh pesimis. Itu bisa aja. Saya pesimis kalau ini berhasil. Nggak boleh gitu. Nggak. Kita harus optimis. Optimis ini gagal. Aduh. Dan setelah kegagalan ini ada kegagalan berikutnya. Oh. Oke. Jadi biasa aja. B aja. Gak usah panik lah, gak usah terlalu serius. Jadi masa dikorbankan? Merasa berkorban? Kalau saya pribadi Bang asik, opini pribadi nih Bang asik. Saya itu kayak kenapa saya bisa seperti ini sekarang? Karena bapak saya, ibu saya mengandung sistem yang sangat-sangat memerdekakan saya sebenarnya Bang. Karena mau jadi apapun kamu, mau seperti apapun kamu tetap anak saya, nggak akan bisa merubah itu. Betul. Saya bersyukur pisan Pak, ketika mendapatkan orang tua ya kan, yang sekeren itu. Mau apapun, kamu tetap anak saya. Enggak mau jungkir balik kaki ke atas langit juga tetap kamu anak saya. Tapi bagaimana caranya supaya kamu lebih cepat keluar rumah? Racing. Beras habis mulu. Aduh, berasa ada sesuatu yang aneh gitu di kartu keluarga saya, kok ada orang ini gitu. Aduh. Ya itu tadi karena kita masalahnya kita nggak bisa memilih lahir dari siapa. Iya. Betul. Jadi, sangat-sangat edukatif sekali Bang. Ini pembahasan kita berat, berbobot, Susah dicerna. susah dicerna. Jadi ketika teman-teman mendengarkan ini dan bisa memahami, wah itu Luar biasa. luar biasa sebenarnya. IQ-nya itu Luar biasa tidak berfaedahnya sebenarnya. Ngapain? Tapi ada hal yang agak unik nih Bang. Ketika kita lihat kacamata ini dari sastra. Ketika hal-hal yang seperti ini Bang menjadi sumber inspirasi. Kayak depresi kita adalah sumber karya, benar Bang? Kegelisahan kita adalah sumber karya. Bang nggak jelaskan Chan? dia Ketika Momon bilang sasa itu Ican udah garuk-garuk. Karena gini Kak sebenarnya. Ketika Momon mengatakan depresi gitu ya. Iya. Dalam hal sastra itu
lebih ke memaksakan untuk berkorban gitu, berkorban dengan kata lain bahwa kita itu kalau misalkan kita lagi menulis tentang cinta misalkan, menulis tentang cinta, kita butuh feel kan, butuh rasa bagaimana ketika kita jatuh cinta, bagaimana ketika patah hati. Nah, kita tuh jadi lebih ke berkorban. Kita memaksakan perasaan kita untuk merasakan sesuatu ya, misalkan kita memaksakan perasaan kita sedang jatuh cinta, sedang patah hati, lebih ke seperti itu sih Mama. Berarti Kalau dalam hal sastra itu lebih ke pemaksaan sebenarnya. Kalau menurut saya. Untung Ican mau berkorban. Padahal Momon tadi mengorbankan Ican karena sudah tidak tahu lagi mau ngomong apa. Ya, untungnya saya mau berkorban Dan menerima dikorbankan. Dengan ikhlas itu. Dan pada akhirnya kita Ican pun ngomong gitu. Itu sebenarnya sih tujuan saya adalah jadi teman-teman kalau kenal saya itu selicik itu gitu. ya, Dalam episode ini ada yang berkorban. Ican. Oke. Moderator itu berkorban. Nggak Kenapa ngomong-ngomong. Bukan. Dari tadi dia mengenalkan kita semua, dia nggak kenalin dirinya gitu. Dia mengorbankan dirinya. padahal barangkali moderator itu ada pengalaman mungkin ya, misalkan berkorban demi cinta, padahal barangkali itu. Kayaknya ada sih. Saya yakin ada karena skema laki-laki normal kan pasti ada gitulah, pasti patah hati, broken heart gitu, ataupun ada ketakutan ketika menghadapi orang tua. Anjir, Konteksnya itu berbeda. Kalau misalkan saya itu pemaksaan, ini bukan pemaksaan karena emang kenyataannya dia seperti itu, dia berkorban. Bukan. Kalau pengorbanan kita diumbar itu apa yang nggak malu itu loh. emang kita punya malu. Enggak malu kan. Rasa kita nggak punya kemaluan. Setelah berobat ke klinik, kemaluan gue hilang. Moral gagal. Hancur, nggak punya standar moral itu Karena mereka. gini Kak, kemarin itu sempat dibahas kalau bahwasannya kita itu perlu menyombongkan diri. Bener nggak, Mun? Waduh, kalau menyombongkan diri ya Itu bagian pengorbanan. bagian pengorbanannya Bang. Oke. Iya, seperti itu. Saya jawab nih. Jawab aja. Anjir, kok saya diserang balik ini. Ya menurut kacamata akuntansi, sebuah kesombongan itu tidak baik. Karena apa? Menurut jurnal dan buku besar, ketika kita melaporkan sebuah hasil audit, ketika kita menyombongkan data, itu tidak baik, Bang. Sombong nih dengan yakin nih data saya nih benar nih, secara hitungan kalkulatif banget ya. Ketika dicek, terus ada yang keliru. Nah, itu akan berpengaruh kepada Semua ke semua lini, Bang. Itu bahaya fatal gitu. Semua gempa berarti. Lini. Sekali karena itu sistemnya adalah pertanggungjawaban ya, Bang, kan. Buat apa kita menyombongkan sesuatu yang sebenarnya tidak layak disombongkan gitu. Makanya ketika konteksnya kesombongan boleh atau tidak, lihat dulu kacamatanya seperti apa. Kalau kita menyombongkan diri, apa sih yang patut kita sombongkan? Ya kan kalau kesombongan berarti kan rasa pengorbanannya jadi nggak ada. Iya. Jadi riak, Bang. Karena ingin dilihat batur gitu teh. Anjir, dengan gue sombong itu, wah, bukannya saya sombong nih. Bukannya saya sombong, itu cuman dari pengalaman saya. Dari pengalaman saya, ketika sombong itu nggak ada faedahnya. Ya itu saya sepertinya lagi nyombongin diri. Sebenarnya saya nggak pernah sombong, dan saya sombong dengan ketidaksombongan saya. Iya, pembelaan itu. Riet pisan orang mencari kosakata itu aja. Tapi yang menarik adalah ketika pengorbanan ini, bagaimana caranya sebuah pengorbanan bisa dirasakan oleh orang yang mengorbankan tadi. Ya, baik momon korban perasaan misalnya, ya bagaimana orang yang itu bisa merasa, wah momon sudah berkorban. Ya kan gitu ya. Baik misalnya si anak, kembali lagi ke cerita si anak, bagaimana anak telah mengambil porsi pengorbanannya dan itu bisa ditangkap oleh orang tua yang tadi mengorbankan mereka gitu. Indah hidup gitu. Indah banget.
Ya jangan-jangan juga begini, jangan-jangan kalau misalnya ternyata lahir itu boleh memilih gitu, mungkin orang tua kita juga nggak mau kita bukan kita, kok saya lahir dari orang tua ini ya gitu kan, mungkin orang tua juga pikir Kok anak saya gini? Kenapa aku harus rela? tapi sebenarnya orang tua juga sudah berkorban jauh loh. Jauh bener. Gede Oh iya banget. bang, waduh, iya, sudut pandang Gede itu banget. juga boleh. Ya betul. Antara dipilih dan memilih. Setiap pilihan membawa risiko dan kita memilih setiap detik kita memilih lengkap. Ketika pilihan itu lengkap dengan risiko baik, risiko buruk, Konsekuensi yang harus ditanggung. nah yang penting kan di situ bahwa kita sadar pilihan itu membawa risiko. Ketika nyatanya kita menemukan risiko buruk, maka ya nggak usah ngeluh gitu loh. Iya. Emang itu mau udah Iya, bagian proses dari pilihan. Pilihan. Bagian dari pilihan. Karena hidup adalah pilihan. Memilih. Tapi kadang-kadang kita juga ngeluh karena Gak ya, dipilih-pilih. enggak. Dipilih-pilih. Itulah masalah orang yang memilihnya nggak apa-apain. Aku marah nih kalau kayak gitu. Aku udah berkorban untukmu, tapi kenapa kamu milih dia bukan aku? Makanya Bapak moderator yang terhormat, lancarkanlah serangan-serangan agar dia peka. Ini benar, enggak mau. Serangan Anda itu menentukan kepekaan dia untuk memilih Anda. Gitu. Itu kan kalau mau apa jadi? Lebih pedih mana ketika ada ungkapan seperti ini? Demi Allah, aku juga udah berusaha untuk memilih A, tapi aku nggak bisa. Lebih pedih mana aja? Setidaknya dia sudah berusaha untuk memilih, Iya. Iya. walaupun nggak bisa. Oh iya. Oh gini. Aku ingat. Jangan-jangan kita mengeluh itu karena kegiatan aja sih. Sering nggak sih kawan-kawan menjumpai ketika kita bicara, hujan, ya hujan terus. Kita sebenarnya nggak marah-marah banget sama hujannya, tapi ya karena pengen ngobrol aja, kayak gitu. Cuman Cie kangen. Mhm. Hujan, pengen ngobrol, ya kangen lah. Apalagi kan? Kan saya mau. Kok saya doang yang nggak ngerti ini? Coba cerita dari A sampai Z bang. Coba kita ulangi dari awal ya bang ya. Oke, kita ulangi dari awal. ini topiknya pengorbanan. Coba kalau dari awal bahas pengorbanannya itu dipelintir ke cinta, pasti nyambung ke moderator. Asli. Mungkin moderatornya yang akan menjadi apa? Akhirnya dia akan berkorban untuk acara ini. Akan berkorban dan menjadi sosok yang dikorbankan. Maksudnya gitu bang. Jadi kita teh enak gitu ya kan, ada orangnya, ada narasumbernya, sekaligus moderator. Jadi kita yang akan nyerang dia bang, secara beruntun gitu. Berat. Enggak rela gue ini. Karena kita sudah menjurus kepada eksplorasi moderator, sebaiknya kita sudahi saja. Karena kamera juga udah nyut-nyutan, itu udah mulai panas. Sepaneng. Sepaneng, kamera sepaneng. Gambar sudah nggak jelas. Memang kita nggak ada gambar bang. Ya, kameramen memang sengaja karena memang nggak ada yang pantas. Dia ambil videonya gitu. Kita sudah berkorban bang untuk tidak diambil gambarnya gitu sebenarnya. Dan kita rela. Kita rela gitu. Ikhlas lah gitu. Mangga Bapak moderator. Ya tadi topik kita pengorbanan, karena yang paling enak itu pengorbanan itu ya nggak usah diomongin, maksudnya ya udah aja gitu. Terus kita selama ini ngomongin apa pak? Tadi itu buat apa gitu? Buat Ya tips-tips lah, kiat-kiat. tips and trik ya. Giat-giat berkorban. Tapi bukan berarti kita ngomongin pengorbanan kita, bukan. Perasaan iya deh. Enggak. Perasaan saya saja kali ya. Perasaanmu aja gitu. Oke. Saya juga berarti saya juga perasaannya seperti itu. Ya kita saling merasakan aja lah udah. Intinya seperti itu sih. itu dia. Monggo. Udah aja, coba tikan. Bye, Cok. Bye. Selamat pagi. Bye pagi gitu lah. Udah ya.